Bab 661. Tidak heran Chen Yuan meminta kita kembali ke ibu kota sihir. Tidak, masalah ini tidak bisa terus berlarut-larut. Seseorang perlu menanganinya untuk menekan opini publik negatif. Chen Yuan telah melakukan begitu banyak hal di balik layar, jadi kita tidak bisa membiarkan dia dituduh sebagai pembunuh. Qin Wushuang mengeluarkan ponselnya dan segera menelepon. Dia ingin menggunakan kekuatan keluarga Qin untuk menekan masalah ini. Suang-Suang, pernahkah kau berpikir bahwa para pembunuh ini mungkin juga mengincar Chen Yuan sendiri? Ye Han menganalisis secara rasional. Meskipun para pembunuh ini lebih mungkin mengincar mereka, bukan tidak mungkin mereka mengincar Chen Yuan. Lagi pula, Chen Yuan memiliki bisnis yang begitu besar. Jika kau ingin mengatakan bahwa kau tidak menyinggung siapapun, itu tidak realistis. Han, mungkin memang seperti yang kau katakan, kali ini si pembunuh datang untuk membunuh Chen Yuan, itu tidak ada hubungannya dengan kita, tapi meskipun begitu, kita berhutang budi pada Chen Yuan waktu itu, sebagai balasannya, kurasa kita masih harus melakukan sesuatu, kalau tidak kita akan selalu merasa berhutang budi padanya, dan para pembunuh ini lebih mungkin menargetkan kita, bukan? Memang, Suang-Suang, apa yang kau katakan sangat masuk akal. Aku hanya menganalisis kemungkinan masalahnya. Aku akan menangani masalah ini bersamamu. Chen Yuan mungkin tidak ingin mengungkapkan identitasnya sebagai kultivator, tetapi kali ini dia bertindak. Itu terlalu berlebihan, aku bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskannya padanya. Ye Han menepuk dahinya. Masalahnya tampak agak rumit. Kudengar para pembunuh kali ini, berapa banyak orang yang ditembak tepat di kepala dengan batu. Rasanya sangat misterius. Orang macam apa yang memiliki tembakan sekuat itu sehingga dia bisa menggunakan batu sebagai peluru? Sungguh tidak ilmiah. Masalah ini memang agak sulit dijelaskan. Akui saja ke polisi bahwa target para pembunuh ini adalah kita, tetapi mereka berhasil diatasi oleh pengawal khusus yang melindungi kita. Adapun cara penyelesaiannya, kalian bisa menebak sendiri. Lagi pula, orang-orang ini adalah pembunuh. Identitas mereka telah dikonfirmasi. Kita juga bertindak untuk membela diri. Jika kita mengeluarkan sejumlah uang untuk mengatur segala sesuatunya, seharusnya semuanya akan tenang. Saran Qin Wushuang. Aku tidak khawatir tentang masalah ini. Yang aku khawatirkan adalah siapa yang berada di balik layar. Penculikan pertama, pembunuhan kedua, semakin arogan dan melanggar hukum. Masalah ini harus diselidiki secara menyeluruh. Jika tidak, siapa tahu akan ada gelombang ketiga, gelombang keempat, dan gelombang kelima. Masalah inilah yang harus kita perhatikan. Ye Han dengan cepat memikirkan inti masalahnya. Dari segi polisi dan opini publik, ini relatif mudah diselesaikan. Bukan masalah besar, hanya perlu mengeluarkan uang tambahan untuk menenangkan keadaan. Intinya adalah kau diam-diam menjadi target, dan kau bahkan tidak tahu siapa yang akan mengganggumu. Musuh berada dalam kegelapan, dan aku berada dalam terang. Ini sama saja dengan terus-menerus terpapar bahaya, dan itu benar-benar membuat orang tidak bisa tidur. Sampai sekarang, kedua gadis itu masih dihantui rasa takut. Han, aku sudah memikirkannya sejenak. Jika seseorang menyuap pembunuh bayaran internasional untuk membunuh kita, maka kita tidak boleh meninggalkan Chen Yuan. Dia adalah kultivator abadi dengan kemampuan luar biasa. Tidak ada yang lebih aman daripada berada di sisinya. Lihat para pembunuh itu, mereka ditembak di kepala oleh Chen Yuan dengan batu dari jarak jauh. Adakah orang yang lebih bejat darinya, dia mungkin bisa menangkap peluru dengan tangan kosong. Sampai kita mengetahui siapa yang berada di balik layar, kita akan tetap berada di sisi Chen Yuan di setiap langkah, jadi aku bisa merasa lebih tenang. Qin Wushuang berhenti sejenak untuk menganalisis. Tampaknya cukup masuk akal untuk mengatakan itu. Tentu saja, dia tidak egois. Saat ini, tingkat kesukaan Qin Wushuang terhadap Chen Yuan telah menembus 95 poin. Dengan tingkat kesukaan yang begitu tinggi, dia pada dasarnya berada dalam keadaan negatif. Mencari alasan untuk tetap tinggal adalah mimpinya. Suang-Suang, mari kita lakukan apa yang kau katakan, sebelum mengetahui siapa yang berada di balik layar, memang lebih aman berada di sisi Chen Yuan. Ye Han mengangguk setuju. Di satu sisi, dia merasa Qin Wushuang benar. Di sisi lain, dia juga ingin memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kemampuan seorang kultivator, seberapa kuatnya, itu sangat menarik. Kedua gadis itu dengan cepat mengeluarkan ponsel mereka, menelepon untuk meminta bantuan, dan menggunakan berbagai koneksi. Polisi kota Tianmen masih bertanya-tanya siapa pembunuh asing ini yang ada di sini. Membunuh. Siapa sangka putri keluarga Ye dan putri keluarga Qin memilih untuk melaporkan kejahatan itu atas inisiatif mereka sendiri hari itu. Ternyata kasus ini adalah pembunuhan oleh seorang pembunuh bayaran asing terhadap dua wanita caebol. Kejadian ini langsung menimbulkan sensasi. Bahkan Qin Tianheng, kepala keluarga Qin yang berada jauh di ibu kota sihir, dan kelima kakak laki-laki keluarga Ye pun marah besar. Situasi menjadi di luar kendali. Namun, Ye Han dan Qin Wushuang menolak untuk kembali ke ibu kota sihir apapun yang terjadi.
Dalam keputusasaan, kedua bos besar itu hanya bisa menyewa sejumlah besar pengawal terbaik, bersiap untuk pergi ke kota Tianmen untuk melindungi kedua putri mereka. Chen Yuan saat ini. Setelah kembali ke villa megah, dia memasuki ruang komputer pribadi. Kemudian dia mengeluarkan ponsel para pembunuh itu dan mulai mendekripsi kata sandi. Bagi seorang peretas top, hal ini sama sekali tidak sulit. Ruang komputer pribadinya menghabiskan puluhan juta, membeli superkomputer, dan serangkaian peralatan komputer. Pekerjaan dekripsi akan segera selesai. Setelah membuka kunci kata sandi ponsel, dia mulai memeriksa panggilan, pesan teks, informasi penelusuran pribadi, akun media sosial pribadi, informasi transfer bank, dan sebagainya dari para pembunuh itu. Tentu saja, sebagai pembunuh top, akun media sosial mereka sama sekali tidak memiliki riwayat obrolan tentang misi pembunuhan. Mungkin beberapa kode rahasia atau kode Morse digunakan dalam komunikasi tugas. Tetapi Chen Yuan masih menemukan petunjuk. Dia juga kebetulan mahir dalam kode Morse. Dan mahir dalam beberapa bahasa. Pembunuh wanita ini tidak berbohong padaku. Benar saja, ada situs web pembunuh bawah tanah seperti internet gelap. Namun, nama domain situs web ini akan diubah secara berkala. Cara masuk ke situs web ini juga cukup unik. Sebenarnya tersembunyi di dalam iklan di internet kuning. Setelah Chen Yuan mengetahui hal ini, dia dengan tegas mencari situs web tersebut, mengkliknya, dan setelah beberapa kali melompat, dia akhirnya memasuki antarmuka web gelap yang sebenarnya. Tetapi autentikasi yang ketat diperlukan. Menurut informasi yang saya peroleh, hanya pembunuh tingkat profesional, atau anggota terdaftar dengan aset lebih dari juta yang dapat masuk ke situs web ini. Pembunuh tingkat profesional mengacu pada pembunuh yang telah menerima lebih dari 10 misi pembunuhan dan menyelesaikan misi tersebut. Mereka perlu mengunggah bukti penyelesaian misi dan lulus sertifikasi dan verifikasi sebelum mereka dapat menjadi pembunuh terdaftar di web gelap. Pembunuh terdaftar tidak memerlukan informasi identitas asli. Semuanya rahasia. Jika pendaftaran berhasil, Anda akan mendapatkan akun, mengikat kartu bank atas nama pembawa, dan Anda dapat menerima misi pembunuhan di web gelap. Pendaftaran bos lebih mudah. Melalui akun anonim, isi ulang lebih dari juta di dark web, dan Anda dapat memposting tugas, tetapi bos tidak dapat melihat informasi pembunuh, juga tidak dapat melihat informasi hadiah yang diposting oleh bos lain. Dia hanya dapat melihat hadiahnya sendiri. Tugas tersebut, apakah diterima oleh seseorang, apakah berhasil, atau apakah gagal. Namun, si pembunuh bisa melihat semua informasi hadiah di ruang misi. Chen Yuan mendapatkan kata sandi akun Darknet Viper melalui dekripsi komputer. Berhasil masuk ke halaman web. Bab 662. Viper sebagai tim pembunuh bayaran papan atas. Anda dapat menelusuri semua antarmuka tugas. Chen Yuan berada di pusat pribadi Viper, dan dapat memeriksa misi yang sedang mereka terima, termasuk misi yang telah mereka terima di masa lalu. Orang baik, nama kode pembunuh bayarannya adalah Viper, dan dia telah menyelesaikan 99 misi pembunuhan. Bukankah mereka telah membunuh setidaknya 99 orang? Dan di dunia pembunuh bayaran internasional, dia sebenarnya berada di peringkat ke-36. Apakah ini pembunuh bayaran terbaik di dunia? Mengapa, kau merasa seperti ada sesuatu? Bukan karena Chen Yuan membual. Alasan utamanya adalah dia benar-benar berpikir para pembunuh bayaran ini cukup biasa. Sepertinya tidak ada yang hebat tentang mereka. Mudah dipecahkan. Ayam sayur ini tidak jauh berbeda dari orang biasa, kan? Bahkan dalam hal kemampuan pribadi, bahkan Xiao Yijun, Raja Prajurit, dapat mengalahkan mereka dengan selisih yang besar. Chen Yuan berpikir begitu. Tetapi pembunuh bayaran papan atas yang sebenarnya mungkin tidak bergantung pada seberapa kuat kemampuan bertarung Anda. Kuncinya adalah melihat otak. Jika Anda dapat menemukan kesempatan yang tepat, membunuh dengan satu pukulan, dan keluar dari tubuh Anda adalah pembunuh ulung. Baik itu kemampuan menembak G2N, kemampuan pembunuhan jarak dekat Jack, atau pengaturan tata letak William, kemampuan penyelundupan, termasuk pengaturan waktu tabrakan truk, semuanya dapat dianggap sangat akurat. Kualitas tim Viper sama sekali tidak masalah. Poin kuncinya adalah pembunuhan Chen Yuan begitu mudah, terasa sangat biasa. Chen Yuan melirik ruang misi dengan santai. Sungguh menakutkan. Ada banyak tugas hadiah di atas. Bahkan ada selebriti internasional dalam daftar hadiah. Jumlah hadiah minimum lebih dari 100 juta dolar AS. Ada ratusan juta dolar. Tentu saja, tugas seperti itu tidak sering muncul. Namun, di ruang misi, lebih dari 90% misi berada dalam status abu-abu. Menunjukkan bahwa tugas telah diterima. Setelah misi selesai, pembunuh mengirimkannya, dan menerima komisi, daftar misi akan hilang sepenuhnya. Dan tugas-tugas bertanda hijau yang belum diklaim. Hanya sedikit. Entah komisi hadiahnya terlalu kecil, si pembunuh kecil tidak bisa menyelesaikannya, dan bos hebat menganggap komisinya terlalu kecil, tidak sepadan. Entah target misinya memiliki pengaruh terlalu besar,
pasukan keamanan di sekitarnya terlalu kuat, dan banyak pembunuh yang tidak pernah kembali, jadi tidak akan ada yang mengambilnya. Pada dasarnya hanya ada dua situasi ini. Para pembunuh bayaran juga tahu bagaimana menimbang pro dan kontra. Tidak semua tugas akan diterima. Lagi pula, Anda mempertaruhkan hidup Anda, jadi Anda harus berhati-hati. Singkatnya, tidak ada gunanya jika Anda berpikir uangnya terlalu sedikit, atau tugasnya terlalu sulit. Dan tujuan misi itu sederhana. Mereka yang menawarkan komisi yang sangat besar akan menjadi target banyak pembunuh bayaran sekaligus. Chen Yuan segera berada di ruang misi. Dia menemukan informasi hadiahnya sendiri. Hadiah sebesar juta dolar AS. Hei, komisi setinggi itu pasti sangat langka. Dalam nilai setara RMB, itu hampir 1 miliar. Menghabiskan lebih dari 1 miliar untuk membeli nyawa seseorang. Ini seharusnya tidak membuat para pembunuh bayaran global berbondong-bondong datang. Poin utamanya adalah Chen Yuan hanyalah seorang pengusaha. Jika Anda seorang politisi, identitas Anda sensitif, yang mungkin membuat sebagian besar pembunuh bayaran khawatir. Seorang pengusaha, bahkan orang kaya raya sekalipun, sudah cukup untuk membuat orang mengambil risiko. Poin kuncinya adalah komisi sebesar juta dolar AS. Sangat kaya. Dengan komisi setinggi itu, raja pasti senang. Orang mati demi uang, dan burung mati demi kematian. Setelah menyelesaikan tugas tunggal ini, Anda pada dasarnya bisa mencuci tangan di baskom emas, dan Anda tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian di kehidupan selanjutnya. Satu pesanan bernilai 100 pesanan. Lakukan gelombang besar, makan dan minum makanan pedas seumur hidup. Tidak ada kerugian. Saat Chen Yuan sedang menelusuri tugas-tugas tersebut, mengenai misi buruannya, tiba-tiba berubah dari abu-abu menjadi hijau lagi. Dan di balik tugas ini, informasi kegagalan tugas pembunuh, Viper, ditandai. Detik berikutnya, Chen Yuan tiba-tiba menemukan aula misi, dan beberapa layar peluru muncul. Rentetan ini adalah isi obrolan si pembunuh. Fungsi rentetan ini membuat Chen Yuan terkejut. Tidak menyangka situs web pembunuh bawah tanah mengikuti perkembangan zaman, dan bahkan memiliki fungsi obrolan rentetan. Mungkinkah para pembunuh ini terlalu membosankan? Lihat, misi ular berbisa gagal, apakah dia telah dibunuh balik? Ular itu harus dibunuh dengan cara balas dendam. Pembunuh biasa akan punya waktu 30 hari untuk mempersiapkan diri menerima tugas. Belum genap seminggu sejak ular berbisa itu menerima tugas. Pasti sudah dingin. Aku baru saja mendaftar sebagai pembunuh di Dark Web, dan aku masih pemula. Bisakah kalian menjelaskan bagaimana Dark Web menilai bahwa misi, Viper, telah gagal? Mungkinkah kekuatan Dark Web telah menyebar ke seluruh dunia? Tentu saja tidak mungkin. Nak, biar ku jelaskan. Untuk menerima hadiah di Dark Web, kamu harus melakukan check-in setiap 72 jam untuk memastikan kamu masih hidup. Jika kamu tidak melakukan check-in selama lebih dari 72 jam, kamu akan menyerah atau terputus. Sebagai pembunuh top yang telah menyelesaikan 99 misi dan mempertahankan rekor 0 kesalahan, si ular berbisa tidak akan pernah membuat kesalahan serendah itu, hanya ada satu kemungkinan, dan dia dibunuh balik. Jadi begitu, terima kasih atas penjelasanmu. Tujuan ini hanya bisnis di permukaan. Aku tidak menyangka akan sesulit ini. Bahkan si ular berbisa pun gagal. Ini tidak mudah. Apakah menurutmu ini benar-benar sesederhana tujuan biasa bagi majikan untuk menawarkan hadiah sebesar juta dolar AS? Chen Yuan ini sangat berpengaruh di Tiongkok, bahkan Seoul Pharmaceutical Group adalah perusahaan di bawahnya. Teks di layar menampilkan berbagai bahasa nasional. Ada bahasa Inggris, Mandarin, Korea, Jepang, Spanyol, India, dan sebagainya. Tetapi sebagian besar bahasa yang umum digunakan adalah Inggris dan Mandarin. Chen Yuan mahir dalam 6 bahasa. Pada dasarnya bisa dipahami. Bagaimana, apakah kamu mau menerima tugas ini? Ini adalah komisi sebesar juta dolar AS. Bahkan ular berbisa pun gagal, yang berarti tugas ini sangat sulit dan berisiko, dan targetnya sudah pernah dibunuh sekali, jadi dia harus lebih waspada, pasukan keamanan di sekitarnya akan lebih kuat, dan kesulitannya akan berlipat ganda secara eksponensial. Memang, misi pertama adalah yang terbaik untuk dihadapi, karena targetnya tidak waspada, dan sangat mudah untuk dibunuh, tetapi setelah menjadi waspada, kesulitannya pasti akan meningkat. Saudara-saudara dengan kemampuan rata-rata, sebaiknya jangan sentuh mereka. Kalau tidak, tidak akan ada jalan kembali. Tepat ketika ada banyak diskusi di tengah perdebatan sengit itu. Tiba-tiba, hadiah Chen Yuan berubah menjadi abu-abu lagi. Pembunuh. Mawar merah. Jumlah tugas yang diselesaikan, 36. Penyelesaian misi, 100%. Peringkat pembunuh, nomor 5. Kemunculan mawar merah langsung mengejutkan sekelompok besar pembunuh. Sialan, itu mawar merah, bos berdarah itu muncul lagi. Terakhir kali bos berdarah itu muncul adalah setahun yang lalu, aku tidak menyangka akan keluar lagi.
Kenapa Blood Rose hanya menyelesaikan 36 misi, tapi menduduki peringkat kelima dalam daftar pembunuh dunia? Nah, siapa bilang semakin banyak orang yang dibunuh seorang pembunuh, semakin tinggi peringkatnya? Apakah membunuh orang biasa dan membunuh bos super sama saja? Sejak debutnya, bos berdarah itu tidak pernah menerima tugas di bawah bintang 5. Dia hanya menerima misi dengan tingkat kesulitan bintang 5 ke atas. Tingkat kesulitan misi Chen Yuan sebelumnya hanya diberi bintang 3 oleh jaringan hitam. Setelah misi ular berbisa gagal, tingkat kesulitannya dievaluasi ulang menjadi bintang 5. Kakak berdarah telah bergerak, semuanya harus pergi, kita tidak ada urusan. Bab 663. Perbarui sesegera mungkin. Tanpa iklan. Chen Yuan mengintip layar secara diam-diam, merasa cukup tertarik. Mengapa seseorang menyewa seorang pembunuh untuk membunuhnya, lalu dia menonton sekelompok pembunuh berdiskusi tentang cara membunuhnya. Ini terasa sedikit mesum, tapi ada juga rasa tegang dan gembira. 5 pembunuh terbaik di dunia ingin membunuhnya. Karena Bloody Rose ini bisa menduduki peringkat nomor 5 dalam peringkat pembunuh dunia, pasti tidak mudah. Pikir Chen Yuan. Lagi pula, dunia ini sangat luas. Aku yakin aku bukan satu-satunya yang hebat. Ada terlalu banyak orang hebat, ada orang-orang yang melampaui orang lain, dan ada langit di atas langit. Tapi setelah mengetahui bahwa orang yang ingin membunuhnya adalah Bloody Rose, dia merasa sedikit tenang. Itu sama saja dengan menguasai gerakan musuh terlebih dahulu. Kuncinya adalah mencari tahu siapa dalang di balik layar. Selama dalang itu ada, pembunuhan tidak akan berhenti. Jari-jari Chen Yuan berderak di atas keyboard, berubah menjadi bayangan. Bagi orang lain, menemukan informasi perusahaan bukanlah hal yang sulit, tetapi bagi peretas top dunia, meretas latar belakang sebuah situs web bukanlah hal yang sulit. Kali ini, Chen Yuan juga dibantu oleh superkomputer. Daya komputasinya meningkat lebih dari 100 kali lipat. Meskipun firewall di balik layar internet gelap juga sangat kuat, firewall itu masih berhasil ditembus dengan kekuatan yang sangat besar. Tidak bagus, firewall kita telah ditembus, dan otoritas pengawas latar belakang dikendalikan oleh seseorang, jadi cepatlah bertahan dan putuskan akses data jaringan. Terlalu cepat, serangan lawan terlalu kuat, tidak bisa ditahan sama sekali. Latar belakang di luar kendali, dan data tidak dapat diputus sama sekali. Bagaimana mungkin? Peretas macam apa yang begitu kuat? Apakah itu Chia Amerika Serikat? Tidak mungkin Chia. Chia hanya menyerang sekali bulan lalu, dan kita berhasil mengalahkannya. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menembus firewall web gelap. Tepat ketika Chen Yuan berhasil menembus pertahanan Darknet dan mulai mencuri data. Jauh di seberang lautan, di sebuah basis penelitian bawah tanah yang mewah, puluhan peretas top dunia sudah terkejut. Mulut mereka ternganga lebar, rasanya agak sulit dipercaya. Sejak berdirinya Darknet, firewall tersebut belum pernah ditembus. Karena salah satu pembangun Darknet adalah peretas nomor 1 dunia, seseorang misterius dengan kode nama Mer-X. Mer-X ini adalah sosok yang dipuja oleh banyak peretas di seluruh dunia. Ia telah hidup dalam legenda. Darknet telah berdiri selama 15 tahun, dan telah diserang oleh banyak departemen keamanan jaringan, tetapi tetap tak tergoyahkan seperti gunung. Bahkan Chia pun tidak dapat menggoyahkannya. Dan firewall yang dibangun oleh peretas nomor 1 dunia kini dengan mudah ditembus. Sungguh mengejutkan. Sudah berakhir, data latar belakang telah dicuri, dan akan terjadi kekacauan besar. Cepat hubungi Mer-X dan laporkan masalah ini. Saat ini, satu-satunya cara untuk menghentikan kehilangan data adalah dengan memutusnya secara fisik. Cepat. Tidak, data latar belakang terlalu berharga. Memutusnya secara paksa dapat menyebabkan kehilangan data total. Kami tidak dapat menanggung tanggung jawab ini. Apakah Anda harus menunggu data dicuri sepenuhnya sebelum Anda dapat bertanggung jawab? Bajingan. Apakah Tuan X belum membalas? Tidak, seringkali Tuan X yang berinisiatif menghubungi kami. Kami jarang yang memulai. Saat ini, Tuan X sedang pergi. Selesai. Tapi dia ragu selama 1 menit. Di pangkalan penelitian bawah tanah ini, tanda seru merah muncul di semua layar komputer. Kemudian komputer menjadi hitam. Sebuah jari tengah terangkat. Sial, terlalu sombong, nyalakan komputer cadangan, gunakan satelit global untuk mengunci, dan lacak sumber penyusupan. Baik, pelayan memberi perintah. Semua peretas beraksi. Mulai serangan balik jadi. Sekarang data telah dicuri, tentu saja Anda, si pencuri, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Proses ini seperti pencuri, pergi ke rumah orang lain untuk mencuri sesuatu, dan setelah mencuri sesuatu, Anda masih mendapat gelombang ejekan. Sungguh tak tertahankan. Bagaimana bisa begitu mudah melarikan diri setelah mencuri sesuatu? Bagaimana mungkin? Pelacakan gagal, apakah itu alamat IP palsu? Dia terlalu kuat, kekuatan peretas ini benar-benar terlalu kuat, dia bisa datang dan pergi tanpa jejak. Mungkinkah teknologi kita telah mengalami kemunduran?
Kapan peretas sekuat ini muncul di dunia? Teknologi ini tidak jauh berbeda dengan teknologi Tuan X, bahkan lebih buruk. Ini terlalu menakutkan. Mari kita transfer dengan cepat. Informasinya telah bocor. Kita hanya bisa menutup dan menghancurkan jaringan gelap itu sepenuhnya. Ini satu-satunya cara untuk menghadapinya saat ini, jika tidak, kita mungkin harus menghadapi murka para pembunuh global. Aku setuju dengan rencana ini. Kata-katanya terbagi menjadi dua bagian. Saat ini, Chen Yuan diam-diam berpikir bahwa ini berbahaya. Alamat IP aslinya hampir dikunci oleh seseorang barusan. Gelombang perang jaringan ini benar-benar menegangkan. Setidaknya ada puluhan peretas di pihak lain, masing-masing sangat kuat. Untungnya, Chen Yuan menggunakan superkomputer kali ini, jika tidak akan semudah ini menemukan celah, menembus firewall, dan tidak akan semudah ini untuk lolos begitu saja. Tampaknya terkadang, diperlukan peralatan yang lebih baik. Lain kali, aku harus membeli satelit pribadi. Hanya dengan satelit pribadi, kemampuan peretasanku dapat dimanfaatkan sepenuhnya, dan aku tidak akan berada dalam kekacauan seperti hari ini. Chen Yuan menenangkan diri. Tentukan pentingnya peralatan. Dia tidak tahu bahwa operasinya hari ini telah dipuji sebagai dewa dunia peretas. Hei, apakah jaringan gelap ini sedang offline? Aksesnya tidak ada lagi. Bagi banyak peretas, hal yang biasa terjadi adalah halaman web di dark web tiba-tiba menjadi tidak dapat diakses. Bagaimanapun, situs web bawah tanah masih terlibat dalam bisnis pertemuan orang, dan sering ditekan oleh Departemen Jaringan Nasional. Wajar jika terjadi masalah sesekali. Tetapi para pembunuh ini jelas tidak tahu bahwa masalah dengan Darknet kali ini bukan hanya sedikit. Sebaliknya, hampir semuanya dicuri. Data berharga di latar belakang telah dicuri sepenuhnya. Ini bukan lelucon. Jika Anda tidak dapat mengaksesnya, ya sudah. Mari kita lihat informasi yang baru saja dicuri, apa isinya. Alasan mengapa Chen Yuan mencuri data hanyalah untuk menemukan majikan yang membeli pembunuh itu. Tetapi dalam gelombang operasi ini, Anda tidak hanya mencari majikan. Apakah Anda ingin menghancurkan seluruh warnet gelap? Itu sangat gila. Aku menemukannya. Majikan yang menyuap si pembunuh bernama DTSS. Dia menggunakan kartu bank anonim untuk mengisi ulang hadiahnya. Dia juga anggota lama dengan masa registrasi lebih dari 10 tahun. Anggota ini telah mengeluarkan total 3 misi dalam 10 tahun terakhir. Para pembunuh di setiap misi semuanya orang Huaxia. Sangat mungkin dia sendiri juga orang Huaxia. Itu wajar. Saya belum pernah ke luar negeri, jadi seharusnya saya tidak menyinggung orang asing, jadi lebih dari 90,00% majikan yang membeli pembunuhan adalah orang Tiongkok. Orang Huaxia, yang bisa menawarkan hadiah juta dolar AS untuk kepala saya, pasti memiliki latar belakang kaya, dan pasti sangat kaya. Dua orang yang dia beli dan bunuh sebelumnya, satu adalah Zhang Jun dan yang lainnya adalah Huang Chao. Menemukan informasi identitas kedua orang ini dapat lebih mengunci identitas majikan si pembunuh. Chen Yuan dengan cepat memperoleh banyak informasi berguna dari petunjuk tersebut. Tunggu sebentar, apa ini? Tepat ketika Chen Yuan mengunci informasi majikan, dia tiba-tiba menemukan sesuatu yang mengejutkan. Bab 664. Di dalam basis data tersembunyi di balik layar dark web, Chen Yuan sangat terkejut menemukan bahwa situs web tersebut telah menandai identitas spesifik semua pembunuh secara detail melalui materi yang diunggah oleh para pembunuh dan beberapa informasi pembayaran. Ini berarti bahwa situs web tersebut secara kasat mata mengatakan bahwa identitas Anda disembunyikan, tetapi sebenarnya informasi identitas Anda telah lama diketahui. Setiap pembunuh yang terdaftar hampir sepenuhnya transparan. Tidak ada rahasia sama sekali. Bukankah ini terlalu curang? Dark Web benar-benar melakukan satu hal di depan dan hal lain di belakang. Yang lebih berlebihan adalah bahkan informasi asli majikan pun tercantum. Akun yang disebut tidak terdaftar hanya untuk pamer. Identitas asli dikunci. Ini benar-benar Dark Web, terlalu gelap. Jika informasi di dalamnya dirilis, diperkirakan akan menyebabkan kekacauan internasional. Terlalu menakutkan. Implikasinya terlalu luas. Untuk apa ini? Di permukaan Dark Web, ada platform pembunuh yang diam-diam mengumpulkan bukti pembunuhan dari begitu banyak orang, dan semuanya berada di posisi tinggi. Jika suatu hari nanti bukti-bukti ini mengancam, saya khawatir kekuatan Dark Web akan mengalami perpecahan teroris. Lihat data ini. Sebuah ide aneh tiba-tiba muncul di benak Chen Yuan. Dengan basis data ini, bukan tidak mungkin untuk mereplikasi Dark Web. Mengambil alih semua pembunuh dan afiliasinya secara langsung, dan menguasai Dark Web untuk dirinya sendiri. Tentu saja, melakukan ini terlalu berbahaya. Jika tidak hati-hati, dia akan menjadi pusat badai. Dan dia belum memiliki kualifikasi yang dibutuhkan. Setidaknya dia tidak bisa menguasai Dark Web ini di Tiongkok, lebih baik pergi ke luar negeri. Selanjutnya, Chen Yuan memeriksa kembali informasi identitas Bloody Rose. Bloody Rose berada di peringkat kelima dalam peringkat pembunuh dunia, jadi wajar jika dia menjadi fokus situs tersebut.
Dia juga memiliki banyak informasi identitas. Dia telah melakukan 36 misi pembunuhan. Setiap misi menargetkan laki-laki. Sebagian besar target diracuni. Setelah kematian, mawar merah akan diletakkan di tubuh target. Karena itulah dia disebut Bloody Rose. Metode pembunuhannya. Ini tampak sangat sederhana. Tetapi tidak satu pun dari tujuan dan tugas ini yang sederhana. Ada para pemimpin asosiasi naga hitam negara Fusang, Godfather Mafia Italia, Gubernur Amerika Serikat, generasi kedua orang kaya raya, kepala konsorsium tertentu, dan sebagainya. Tak satu pun dari mereka adalah karakter sederhana. Namun, mereka semua tewas di tangan Scarlet Rose. Tentu saja, mungkin tidak ada laporan seperti itu di internet. Karena dampaknya terlalu besar, mereka memilih penanganan yang tidak mencolok. Begitu banyak tokoh besar tewas di tangan Bloody Rose, itulah mengapa peringkatnya sangat tinggi. Meskipun baru menyelesaikan 36 misi. Dan Chen Yuan adalah misi ke-37-nya. Sebagai salah satu dari 5 pembunuh terbaik di dunia, informasi identitas spesifik Scarlet Rose tampaknya telah dihapus. Tidak hanya Bloody Rose, tetapi semua berkas 10 pembunuh terbaik dihapus secara artifisial. Dan Chen Yuan menemukan hal yang sangat menarik. 10 pembunuh terbaik. Itu kemungkinan besar termasuk dalam organisasi pembunuh tertentu, atau merupakan talenta terbaik yang dilatih oleh konsorsium tertentu. Pada dasarnya, tidak ada yang sendirian. Dengan kata lain, 10 pembunuh terbaik itu sendiri adalah sosok yang sangat berpengaruh. Ada banyak kekuatan yang dapat digunakan. Justru karena mereka terorganisir dan didukung oleh kekuatan yang kuat, para pembunuh top ini mampu melakukan segala sesuatu sesuai keinginan mereka. Dan seorang pembunuh solo, sekuat apapun kekuatan pribadi seseorang, jarang berhasil. Pada dasarnya mustahil untuk menjadi yang terbaik di dunia. Di balik setiap pembunuh top, ada sebuah tim. Poin ini sangat berbeda dari kepahlawanan individu dalam film-film Amerika. Tidak ada yang bisa menghancurkan sebuah organisasi sendirian. Hanya organisasi yang dapat dengan mudah menghancurkan individu. Benar saja, logika film-film pahlawan sangat dangkal. Organisasi dan kelompok keuangan itu sendiri memiliki kekuatan yang sangat besar, jadi mereka berhak untuk berdialog setara dengan Darknet. Jadi, apakah ini alasan profil pembunuh top itu dihapus? Saudara, aku sudah mengupas apel untukmu, maukah kau memakannya? Saat Chen Yuan sedang berkonsentrasi menjelajahi informasi, pintu ruang komputer tiba-tiba terbuka. Aku melihat Wang Mengmeng masuk dengan sepiring apel kupas. Chen Yuan terkejut. Segera menutup database. Saudara, apa yang kau lihat? Wang Mengmeng menatap komputer, matanya tiba-tiba melebar, dan dia sedikit malu untuk berbicara. Dia tersipu. Kakak, kenapa kau diam-diam melihat hal semacam ini? Benar saja, laki-laki itu bukan hal yang baik. Memalukan. Apa yang kau lihat? Chen Yuan melirik ke belakang. Sialan. Kenapa kau tidak menutup halaman web ini? Chen Yuan hampir muntah darah. Merasa bahwa citra kakak laki-lakinya yang bijak dan perkasa telah hancur. Ternyata meskipun dia baru saja keluar dari antarmuka web hitam, halaman web film kecil itu belum sempat ditutup. Nima ini. Melompat ke Sungai Kuning tidak bisa menghapusnya. Mengmeng, dengarkan penjelasanku, bukan seperti yang kau pikirkan. Jangan dengarkan, kakak, kau mesum besar. Malu, malu. Wang Mengmeng berlari keluar dari ruang komputer. Tepat saat dia berlari keluar, Lin Ziluo tiba-tiba berlari masuk lagi. Kakak Chen Yuan, apa yang kau lihat? Lin Ziluo mengeong penasaran. Kemudian ekspresi yang sama seperti Wang Mengmeng muncul dalam sekejap. Sambil menutupi wajah kecilnya, dia mengintip lagi dari balik kukunya. Ah, kakak, kau sungguh menyedihkan, kau malah bersembunyi di ruang komputer dan diam-diam menonton film pendek. Dasar wanita nakal. Jangan panggil aku. Hahaha. Lin Ziluo merasa malu sekaligus geli. Kau kan seorang miliarder. Gadis seperti apa yang kau inginkan? Diam-diam menonton film pendek. Tapi, kakak yang menonton film pendek, kenapa dia terlihat begitu imut? Lolo, kau salah paham. Aku tadi sedang mencari dokumen penting. Masalah ini bukan seperti yang kau bayangkan. Chen Yuan menjelaskan. Kakak, aku mengerti. Wajar jika seorang pria memiliki hobi, tetapi kau juga harus memperhatikan tubuhmu. Lin Ziluo cepat-cepat keluar dari ruangan, lalu kembali, mengambil gulungan kertas untuk Chen Yuan, dan keluar lagi dengan malu-malu. Seluruh proses berjalan lancar. Chen Yuan benar-benar bingung. Sialan, apa yang kau lakukan dengan gulungan kertas itu? Kau tidak membutuhkannya, Lin Ziluo, kembalilah padaku, dasar bajingan. Chen Yuan hampir muntah darah. Siapapun yang tahu arti kertas gulung pasti mengerti. Dia mengambil gulungan kertas itu dan hendak membuangnya. Namun detik berikutnya, Chen Yuan yang bermata tajam memperhatikan bahwa sepertinya ada sederetan huruf kecil yang indah tertulis di bagian dalam gulungan kertas itu. Kakak, datanglah ke kamar 006 pukul 12 malam ini. Hari ini,
Meng Meng dan aku akan tidur terpisah. Kami akan kembali ke Shanghai besok. Sebelum kami pergi, aku ingin berbicara dengan kakakku. Apa maksudmu? Apa yang sedang dilakukan gadis bernama Lin Ziluo ini? Jantung Chen Yuan berdebar lebih cepat. Ia merasa sesak napas. Bab 665. Chen Yuan memakan apel dan meneguk 2 tegukan besar air. Rasa panas di hatinya untuk sementara mereda. Tak lama kemudian, Wang Meng Meng tiba-tiba masuk lagi. Kakak, bisakah kau datang ke kamarku jam 12 malam ini? Aku di 007, aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu sendirian. Wang Meng Meng menundukkan kepalanya, ragu-ragu untuk berbicara. Wajah kecilnya masih memerah. Chen Yuan merasakan debar di hatinya. Hampir ketakutan. Lin Ziluo menulis catatan kecil dan hanya itu. Ada apa denganmu, Kak? Tidak apa-apa membicarakan hubungan antara kita berdua, tetapi tidak pantas membicarakan hal-hal sendirian jam 12 tengah malam, kan? Meng Meng, jika kau ada yang ingin kukatakan, katakan sekarang, kita tidak perlu terlalu merahasiakannya. Kata Chen Yuan dengan canggung. Kakak, aku mendengar orang-orang mengatakan hari ini bahwa BMW X6 yang ditabrak truk adalah mobil yang sama yang kau gunakan untuk menjemput kita 2 hari yang lalu. Polisi bilang orang-orang ini pembunuh, dan mereka mungkin sengaja menabrak mobil itu. Kakak, apakah kau dalam bahaya? Kata Wang Meng Meng dengan wajah khawatir. Tidak apa-apa, nak, jangan terlalu khawatir. Kakak akan menyewa beberapa pengawal profesional untuk melindungimu 24 jam sehari. Kau tidak perlu khawatir tentang Meng Meng. Chen Yuan telah memutuskan untuk memprioritaskan masalah keamanan. Dia sendiri tidak membutuhkan pengawal. Tidak ada pengawal yang lebih andal daripada memperkuat diri sendiri. Tidak ada pengawal yang memiliki kekuatan luar biasa seperti dirinya. Kuncinya adalah kau tidak bisa mencegah si pembunuh menyerang orang-orang di sekitarmu. Jadi kau tetap perlu menyewa tim keamanan profesional. Kakak, Meng Meng benar-benar mengkhawatirkanmu. Air mata menggenang di mata Wang Meng Meng, dan dia memeluk Chen Yuan. Lengan rampingnya langsung melingkari leher Chen Yuan. Tubuh lembutnya memeluk Chen Yuan erat-erat. Sebenarnya, melalui pengamatan selama periode waktu ini, Wang Meng Meng sedikit peka dan menyadari bahwa Chen Yuan benar-benar menganggapnya sebagai adik perempuannya sendiri. Tapi waktu terakhir di Shanghai, bukankah dia bilang dia sudah tahu? Sementara Wang Meng Meng bingung, dia ingin menjelaskan masalah ini lagi. Itulah mengapa aku meminta Chen Yuan untuk datang ke kamarnya jam 12 malam. Kakak, aku akan menunggumu di kamar pukul 12 malam. Ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu. Setelah Wang Meng Meng selesai berbicara, dia bergegas keluar dari ruang komputer. Kali ini, Chen Yuan benar-benar tercengang. Dia ragu apakah Lin Ziluo dan Wang Meng Meng telah berdiskusi dengan baik. Membiarkannya memilih salah satu. Kuncinya adalah tidak ada perbandingan. Yang satu adalah adikku sendiri. Yang satu adalah saudari angkat. Secara teori, Chen Yuan lebih menyayangi Wang Meng Meng di dalam hatinya. Tetapi perilaku Wang Meng Meng baru-baru ini benar-benar melampaui kasih sayang antara adik perempuan. Terkadang Chen Yuan takut berbicara terlalu kasar dan menyakiti hatinya, tetapi jika dia tidak mengatakan apapun, dia merasa bahwa hubungan antara saudara laki-laki dan perempuan telah menembus garis pertahanan lagi. Pertanyaan ini agak rumit. Kata-katanya dibagi menjadi 2 bagian. Di seberang lautan, Tuan X yang misterius awalnya sedang memancing di sebuah pulau kecil. Hingga 1 jam kemudian ketika ikannya habis, dia baru saja menemukan sesuatu yang besar telah terjadi. Sarang jaringan gelap hampir diambil alih oleh seseorang. Keadaannya sangat serius. Tak lama kemudian, sebuah konferensi video global penting diadakan, dipimpin oleh Tuan X, bersama dengan para petinggi konsorsium yang didanai di balik layar. Konferensi video ini penuh dengan teknologi futuristik. Persis seperti di film, dengan proyeksi 3D, rapat dapat diadakan langsung di komputer. Tidak perlu hadir secara langsung. Konferensi video berakhir dengan cepat. Tetapi bahkan dalam konferensi video, Tuan X telah mengenakan topeng misterius, tidak ada yang tahu siapa dia. Selama rapat, Tuan X meyakinkan konsorsium investasi. Dalang di balik layar akan segera ditemukan, dan informasi rahasia di dark web tidak akan bocor. Selama orang di balik layar ditemukan dan dihentikan sebelum masalah terungkap, masih ada ruang untuk bermanuver. Dan menurut metode serangan peretas ini, dia tidak sepenuhnya seperti anggota Departemen Keamanan Nasional, dan dia mungkin juga seorang peretas independen. Teknologi telah mencapai titik di mana ia sangat kuat. Metode serangannya juga sesuatu yang belum pernah dilihat Tuan X sebelumnya, dan itu pasti peretas yang baru muncul. Melalui laporan dari puluhan peretas top di dark web, X melakukan analisis mendetail terhadap data abnormal dari intrusi Blacknet. Sebagai peretas nomor 1 di dunia, dia tentu saja bukan orang yang akan menyia-nyiakan namanya, dan dia segera menemukan petunjuknya. Aneh, kumpulan data ini tampaknya tidak normal. Killer Squad Viper peringkat ke-36,
karena gagal masuk tepat waktu, terdaftar sebagai kegagalan misi oleh sistem intelijen Darknet. Jika tidak ada keadaan khusus, kelima anggota Viper Squad seharusnya sudah dibunuh. Namun, setelah misi gagal, akun Killer Viper sebenarnya masuk ke Darknet lagi sekitar pukul malam waktu China. Kumpulan data ini sangat mencurigakan. Mari kita selidiki apakah kelima anggota tim Viper masih hidup. Jika mereka mati, selidiki alasannya. Saya curiga akun Killer Viper mungkin telah dicuri. Meskipun tidak ada autentikasi nama asli untuk akun Darknet, persyaratan pengikatannya sangat ketat. Akun ini pasti tidak akan mudah dicuri seperti akun Kiki. Akun tidak akan dibatalkan karena ketidakaktifan jangka panjang. Setiap akun dipesan secara permanen. Pada dasarnya tidak ada risiko peretasan. Peretas biasa tidak dapat mencuri akun seorang pembunuh di Darknet. Tetapi bagaimana jika itu adalah peretas top di dunia? Maka semuanya menjadi sangat mencurigakan. Memiliki teknologi peretas top dunia dan mencuri akun Killer Viper, akankah ia menyerang firewall Dark Network? Menurut logika ini, ada kemungkinan kita dapat mengetahui siapa yang berada di balik layar. Tentu saja, ini hanya spekulasi. Tetapi tidak ada detail yang dapat diabaikan. Baik, Pak, saya akan menyelidiki sekarang. Sebuah sosok hitam misterius berkata dengan suara serak. Kemudian menghilang ke dalam rumah kayu di pulau itu. Saya khawatir tidak ada yang menyangka bahwa kelompok bayangan hitam misterius ini adalah pembunuh nomor satu di dunia, yang dikenal sebagai Raja para Pembunuh Reinkarnasi Kiamat. Dia adalah Raja Neraka. Sebuah keberadaan yang telah membuat banyak bos besar ketakutan. Orang-orang yang membunuh secara tak terlihat dan tidak dapat diadili oleh hukum akan berakhir dalam reinkarnasi kiamat. Siapa sangka Raja Pembunuh ini sebenarnya adalah pengawal Tuan X. Alur pikir Tuan X tidak salah. Ini juga merupakan kesalahan kecil yang dilakukan oleh Chen Yuan. Namun, mustahil bagi teknisi biasa untuk menyadari kesalahan sekecil itu. Siapa yang akan bermalas-malasan dan bosan untuk memeriksa catatan waktu online seorang pembunuh? Ada begitu banyak pembunuh di dunia. Ada lebih dari 15 pembunuh terdaftar di Dark Web saja. Bagaimana Anda memeriksa begitu banyak orang? Tapi Tuan X benar-benar menemukannya. Peretas nomor satu dunia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Waktu berlalu. Sudah pukul 12 malam. Yehan dan Qin Wushuang sudah tertidur, tetapi kedua gadis itu terbiasa tidur lebih awal dan bangun lebih awal. Menjaga gaya hidup sehat. Mungkin juga hari ini memang agak lelah. Setelah mandi, Chen Yuan merasa sangat bingung. Dia mondar-mandir di antara kamar 006 dan kamar 007. Meskipun hanya ada perbedaan satu nomor antara kedua kamar ini, sebenarnya keduanya dipisahkan oleh dua lantai. Jadi, isolasi suara yang sempurna dapat dijamin. Bab 666. Chen Yuan ragu-ragu, tetapi memilih untuk masuk ke kamar 006. Puff, puff. Chen Yuan sepertinya bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Lampu di ruangan itu tidak menyala, dan beberapa di antaranya redup. Tepat saat Chen Yuan masuk ke ruangan, sesosok tubuh mungil bergegas menghampirinya. Kakak Chen Yuan, kau benar-benar di sini. Karena kau di sini hari ini, kau tidak boleh pergi. Lolo, kau bagaimana kabarmu? Pikiran Chen Yuan langsung kacau. Rasanya begitu lembut di tangan dan di luar. Tubuh mungil Lin Ziluo sudah melingkari leher Chen Yuan. Dengan satu tendangan kakinya, dia menutup pintu. Pagi-pagi sekali keesokan harinya. Ketika Chen Yuan bangun, ada kepala kecil di dadanya. Tergulung di pelukan Chen Yuan seperti anak kucing. Bulu mata melengkung itu, dengan senyum puas, tetapi juga sedikit lelah. Kakak, Luo akhirnya memakanmu, aku merasa sangat bahagia. Lebih bahagia daripada mendapat poin dalam ujian, Luo akhirnya memakan kakak Chen Yuan. Ya. Lin Ziluo tampak seperti memanfaatkan situasi itu. Ekspresinya cukup angkuh. Chen Yuan terdiam. Kenapa kau merasa seperti mengalami kerugian? Luo, apa kau benar-benar tidak menyesalinya? Chen Yuan menatap titik-titik bunga plum di selimut. Bertanya dengan serius. Semalam masih impulsif. Dia mungkin tidak bertanggung jawab atas Lin Ziluo. Kakak, bagaimana mungkin aku menyesalinya? Sudah terlambat bagiku untuk bahagia. Kali ini, aku melakukan perjalanan khusus dari Shanghai hanya untuk makan bersama kakakku. Sekarang keinginanku akhirnya terpenuhi, aku merasa perjalanan ini berharga. Kakak, jangan merasa terbebani. Luo sangat menyukaimu. Saat pertama kali melihatmu bermain piano, aku pikir kau sangat tampan. Bagi banyak gadis, mereka mungkin tidak seberuntung Luo, dan kebanyakan dari mereka akan menyesalinya. Tapi Luo berbeda. Luo memberikannya kepada orang yang paling aku cintai. Bagiku, ini adalah hal yang sangat memuaskan. Aku tidak akan menyesalinya. Aku tahu bahwa saudaraku memiliki lebih banyak pilihan yang lebih baik. Mungkin Luo hanyalah orang yang lewat dalam hidupmu. Hidup manusia memang seperti ini. Tidak mungkin semuanya sempurna.
Di usia di mana aku berani mencintai dan membenci, aku tidak akan ragu untuk bekerja keras dengan segala cara, dan itu sangat berarti bagiku. Mungkin ketika aku lebih tua nanti, aku tidak akan berani lagi merasa putus asa. Aku akan lebih mempertimbangkan untung rugi, dan lebih memperhatikan keuntungan dan kerugian. Tapi aku sangat beruntung bertemu saudaraku di usia ini, yang akan mengizinkanku untuk melakukan yang terbaik sekali lagi. Keberanian untuk mencintai. Kakak, aku mencintaimu. Pengakuan penuh kasih sayang Lin Ziluo. Hati Chen Yuan sangat tersentuh. Gadis kecil ini begitu peka sehingga orang merasa sedih. Tapi Chen Yuan sepertinya tersangkut duri ikan di mulutnya. Ingin membalas cinta penuh kasih sayang Lin Ziluo. Ingin berjanji dan bersumpah bersama. Tapi pada akhirnya dia ragu untuk berbicara. Kakak juga mencintaimu. Akankah kau selalu memperlakukanku dengan baik di masa depan? Akan kulakukan. Chen Yuan mengucapkan dua kata itu, yang tidak sulit baginya. Ya, Luo akan sangat patuh. Kakak tidak boleh membiarkan Luo pergi. Jika kau menikah dengan orang lain di masa depan, maka Luo akan menjadi selirmu. Lin Ziluo berkata lembut dengan nada setengah bercanda. Tentu saja, jelas ini hanya omong kosong. Jika kau menganggapnya serius, kau bodoh. Bagaimana mungkin kau menjadi selir, di mata kakakku, Luo selalu unik sebagai seorang jenius muda. Kata Chen Yuan dengan ambigu. Untungnya, Lin Ziluo tidak bertanya apakah dia akan menikahinya. Kalau tidak, Chen Yuan benar-benar tidak tahu harus menjawab apa. Kalau begitu, kakak, kembalilah ke kamarmu, akan buruk jika ada yang tahu nanti. Bagus. Chen Yuan mengenakan pakaiannya dengan berjinjit, dan menyelinap keluar dari kamar 006. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Perasaan ini, mengapa terasa sedikit seperti selingkuh? Agak mengasyikkan. Hei, Tuan Chen, Anda juga bangun sepagi ini, apakah Anda berolahraga pagi? Chen Yuan baru saja keluar dari kamar 006. Tanpa diduga, ia berpapasan dengan Ye Han yang baru saja keluar dari kamar 001, mengenakan celana olahraga ketat, tepat di depannya. Ya, Nona Ye, apakah Anda juga akan berolahraga pagi? Kenapa tidak kita pergi bersama saja? Ye Han mengajak sambil tersenyum. Oke. Chen Yuan langsung setuju. Jarang sekali Nona Ye mengajak seseorang untuk lari bersama, jika ia menolak, itu akan sangat memalukan. Keduanya berjalan keluar dari villa bersama. Saat itu, sekitar pukul 5.30 pagi dan langit belum sepenuhnya terang. Chen Yuan jarang bangun sepagi ini. Ye Han tampaknya sudah terbiasa bangun pagi dan tidur lebih awal. Keduanya mulai berlari kecil di pinggir jalan. Tuan Chen, sebenarnya, saya telah bermeditasi selama periode waktu ini, dan secara bertahap menemukan jejak keadaan, tetapi sejauh ini saya belum menemukan apapun tentang energi spiritual langit dan bumi. Apakah benar-benar ada yang disebut energi spiritual langit dan bumi di dunia ini? Apakah para immortal benar-benar ada? Saya telah membaca banyak dokumen, yang semuanya membuktikan bahwa hal-hal ini hanyalah novel, hanya dongeng. Tuan Chen, sekarang hanya ada kita berdua, bisakah Anda memberitahu saya kebenaran masalah ini? Ye Han berkata ragu-ragu. Meskipun pada saat tertentu, dia dan Qin Wushuang memang tertipu oleh metode Chen Yuan. Tetapi ketika gairah itu mereda, setelah beberapa hari berturut-turut frustrasi dan kegagalan, Ye Han harus ragu lagi. Chen Yuan mengatakan bahwa dia adalah seorang kultivator, apakah dia mengarang cerita? Mungkin dia hanya menggunakan cara lain yang tidak diketahui, atau beberapa alat bantu. Kau tidak percaya? Chen Yuan langsung bertanya balik. Aku tidak percaya, Tuan Chen. Aku seorang ilmuwan. Aku lebih rasional daripada suang-suang, jadi aku tidak percaya pada keberadaan kultivator abadi. Kecuali kau bisa membuktikannya, atau kau membuatku benar-benar merasakan keberadaan aura langit dan bumi, kalau tidak aku pasti tidak akan percaya. Jangan percaya omong kosong seperti itu. Ye Han berkata dengan tegas. Dia lebih memilih percaya bahwa ada manusia super di dunia, lebih memilih percaya bahwa Chen Yuan adalah orang yang melakukan transformasi biokimia, dan tidak percaya bahwa dia adalah kultivator keabadian. Itu agak terlalu omong kosong. Dalam sebuah novel tentang kultivasi abadi di kota yang baru-baru ini kubaca, ada plot kuno seperti itu, dan alurnya hampir sama. Dia bertanya-tanya apakah Chen Yuan telah membaca novel tertentu, lalu datang untuk menipu mereka. Baiklah, karena kau ingin merasakan aura langit dan bumi, bukan berarti tempat duduk ini tidak bisa membantumu. Chen Yuan memfokuskan pandangannya, mengulurkan tangan kanannya, dan meletakkannya tepat di atas kepala Ye Han. Detik berikutnya, aliran data muncul di benak Chen Yuan. Nama, Ye Han. Penampilan, 9,7 poin, kecantikan tak tertandingi. Tubuh, 9,5 poin, sosok iblis. Kesehatan, 6,9 poin, pasien dengan anoreksia ringan, kekurangan ki dan darah bawaan. Poin penguatan host yang tersisa saat ini, 130.
Untuk memperkuat target yang menjilat anjing, 10 poin peningkatan host perlu digunakan. Tanyakan apakah harus memperkuat. Perkuat. Saat Chen Yuan bermeditasi dalam hatinya dan memperkuat, Ye Han tiba-tiba merasakan arus hangat magis mengalir dari topi surgawinya, dan langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia merasa sangat gembira. Sepertinya tubuhnya menjadi jauh lebih rileks. Ada perasaan terlahir kembali. Detik berikutnya, bahkan jiwanya pun mulai terkejut. Sebenarnya, benar-benar ada aura langit dan bumi. Apakah itu benar-benar aura langit dan bumi? Sungguh ajaib, hanya dengan merasakannya, sudah ada perasaan terlahir kembali. Ini sungguh luar biasa. Nona muda dari keluarga Ye, yang tidak pernah kehilangan ketenangannya, benar-benar bingung untuk pertama kalinya. Dia menatap Chen Yuan dengan mata penuh keterkejutan. Bab 667. Perbarui sesegera mungkin. Tanpa iklan. Ye Han tidak pernah menyangka bahwa dia secara pribadi dapat merasakan keberadaan aura langit dan bumi. Sungguh luar biasa. Menakjubkan. Pada saat ini, semua keraguan di hatinya sirna, hanya keyakinannya yang tersisa. Nama, Ye Han. Penampilan, 9,8 poin, kecantikan tak tertandingi. Tubuh, 9,6 poin, sosok iblis. Kesehatan, 9,5 poin, sangat sehat. Poin penguatan yang tersisa, 120. Benar saja, Nona Ye yang telah diperkuat tampak lebih cantik. Namun, peningkatan penampilannya sangat terbatas, hanya sedikit. Tetapi meskipun hanya sedikit, itu juga menyebabkan perubahan kualitatif dalam temperamennya. Tanpa riasan apapun, dia tampak seperti Dewa Sembilan Langit yang turun ke dunia fana untuk melewati bencana, kecantikan perinya sangat memukau. Sosoknya dapat disebut hasil karya yang luar biasa. Kulitnya bahkan lebih merona. Warnanya lebih putih, dan kelembutannya seperti telur yang belum dikuliti. Kekuatannya tak tertandingi. Lekukan cekung cembungnya dengan jelas menonjolkan feminitas seorang wanita. 1 poin lebih banyak berarti gemuk, 1 poin lebih sedikit berarti kurus. Dia tampak seperti peri yang diasingkan dari zaman kuno. Setiap gerakan, setiap kerutan dan senyumannya, begitu indah hingga membuat takjub. Bahkan pria seperti Chen Yuan, yang terbiasa dengan kecantikan, tak kuasa membeku selama 2 detik. Chen Yuan menatap Ye Han dengan tatapan kosong hanya selama 2 detik. Tapi Ye Han menatap Chen Yuan dengan tatapan kosong selama 10 detik. Saat pikirannya sedang kacau, dia menatap Chen Yuan dengan kagum dan takjub untuk pertama kalinya. Ini adalah pria yang mengkultivasi keabadian. Misterius, seperti dongeng, luar biasa. Sepertinya ada sedikit aura peri dalam dirinya. Benar-benar tampan. Ye Han. Tingkat kesukaan plus 10. Tingkat kesukaan saat ini, 70 poin. Tingkat kesukaan 70 poin sudah merupakan tanda bahwa seorang gadis tertarik pada seorang pria. Apakah kau percaya sekarang? Dengan satu tangan di punggungnya, Chen Yuan menoleh ke samping, menatap langit dengan acuh tak acuh. Sepertinya kabut abu-abu itulah yang ia dambakan. Aku percaya, kali ini aku benar-benar percaya, jawab Ye Han. Pada saat ini, wajah Chen Yuan tiba-tiba pucat pasi, menunjukkan penampilan yang sangat lemah, dan bahkan napasnya pun menjadi jauh lebih lemah. Tubuhnya yang tinggi dan tegap tiba-tiba tampak lemas. Chen Yuan, ada apa denganmu? Ye Han tanpa sadar menopang Chen Yuan. Tidak apa-apa. Barusan, agar kau merasakan aura langit dan bumi, aku menggunakan kekuatan energi sejatiku untuk memberimu kekuatan. Mungkin perasaanmu hanya sesaat, tapi aku telah kehilangan hampir 10 tahun kultivasi. Namun, kesehatanmu tidak begitu baik. Sepertinya kau menderita anoreksia ringan dan gangguan kecemasan. Selain itu, kau kekurangan darah sejak lahir. Kau pasti sudah banyak minum obat sejak kecil. Ini juga alasan mengapa kau bersikeras berolahraga. Sekarang tidak apa-apa. 10 tahun kultivasiku seharusnya memungkinkan tubuhmu pulih sepenuhnya. Seandainya aku tahu lebih awal, aku tidak akan terkena karma ini. Chen Yuan menghela napas pelan. Tubuhnya yang lemah terbaring tepat di atas tubuh Ye Han. Tingginya sekitar 1,8 meter dan beratnya lebih dari 150 kg. Jika itu Ye Han yang dulu, dia pasti tidak akan mampu mendukungnya. Tapi sekarang, Ye Han mendapati dirinya memiliki energi tak terbatas di seluruh tubuhnya, dan bahkan kekuatannya tampak jauh lebih kuat. Seluruh tubuhnya dipenuhi semangat tinggi. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Apa yang dikatakan Chen Yuan sepertinya bukan bohong. Jika itu bohong, bagaimana dia bisa menjelaskan peningkatan kekuatannya yang tiba-tiba? Maaf Chen Yuan, aku benar-benar tidak tahu masalahnya akan seserius ini. Kau baru berusia 20-an, dan kau tiba-tiba memberiku 10 tahun kultivasi. Bukankah itu? Tidak apa-apa, bantu aku kembali beristirahat, aku agak lemah sekarang. Oke. Ye Han membantu Chen Yuan kembali ke villa. Membantunya ke tempat tidur di kamar tidur, dan membantunya menyelimuti. Chen Yuan, istirahat dulu,
Aku akan membuatkanmu sesuatu untuk dimakan. Untuk pertama kalinya dia memasuki kamar tidur seorang laki-laki, dia merasa sedikit tidak nyaman, tetapi melihat penampilan Chen Yuan yang lemah, dia tidak terlalu memikirkannya. Chen Yuan adalah karakter yang telah mengasah kemampuan aktingnya selama 65 tahun. Lebih baik dari sekadar penampilan aktor profesional. Dia berpura-pura lemah, cukup untuk meyakinkan siapapun. Semakin lemah Chen Yuan, semakin besar rasa bersalah yang dirasakan Ye Han. Aku merasa berhutang budi padanya. Jika ada bantuan lain yang lebih baik, bagaimana kau bisa membalas 10 tahun kultivasi? Membayarnya kembali. Maaf. Chen Yuan tidak kekurangan uang. Hal itu hanya bisa diwujudkan melalui tindakan. Ye Han buru-buru keluar dari kamar Chen Yuan. Namun begitu ia meninggalkan ruangan, ia tiba-tiba bertabrakan dengan Qin Wushuang yang sedang menghampirinya. Han, bagaimana kau bisa keluar dari kamar Chen Yuan? Qin Wushuang membuka mulutnya lebar-lebar, merasa bodoh. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, Chen Yuan agak lemah sekarang, aku akan membuatkan sesuatu untuknya makan. Setelah Ye Han selesai berbicara, ia melewati Qin Wushuang dan berlari ke dapur. Hanya Nona Qin yang terdiam kaku. Mulutnya terbuka lebar. Bola matanya hampir copot. Ye Han keluar dari kamar Chen Yuan pagi-pagi sekali dan mengatakan Chen Yuan lemah. Untuk memasak sesuatu untuknya makan. Kapan kau bisa sedekat ini? Mengapa Chen Yuan lemah? Apakah dia terlalu lelah semalam? Apa-apaan? Apa yang kau lakukan malam ini? Kulit kepalaku merinding. Qin Wushuang benar-benar tidak menyangka bahwa putri keluarga Ye, yang tampak dingin di permukaan, seolah-olah tidak tertarik pada Chen Yuan, akan bertindak begitu cepat. Hanya berlari ke kamar di malam hari. Bukankah ini hadiah? Tidak tahu malu. Bagaimana dengan persaingan yang adil? Kau malah langsung menghampiri tanpa menyapa. Ye Han, kau luar biasa. Hubungan antara Qin Wushuang dan Ye Han tidak bisa dianggap sebagai sahabat karib, tetapi dalam situasi ini, mungkin ada keretakan di antara mereka. Ye Han berlari ke dapur dan mulai bekerja. Dia tidak bisa memasak makanan yang rumit. Tetapi menggoreng telur, memanggang sepotong roti, dan membuat bubur masih bukan masalah. Saat ini, Ye Han semakin merasa bahwa kekuatannya benar-benar telah meningkat. Peralatan dapur yang sebelumnya dianggapnya berat sekarang sangat mudah dipegang di tangannya. Apakah ini hasil dari 10 tahun kultivasi? Memikirkan hal ini, Ye Han merasa semakin bersalah. Semakin banyak manfaat yang didapatnya, semakin banyak Chen Yuan memberi. Bisakah kekuatan kultivasi diukur dengan uang? Ye Han. Tingkat kesukaan plus 10. Tingkat kesukaan saat ini, 80 poin. Mendengar suara notifikasi sistem lagi di kepalanya, Chen Yuan melompat dari tempat tidur dengan senyum di wajahnya. Benar saja, anak yang menangis dapat permen. Awalnya, tingkat kesukaan Ye Han hanya meningkat 10 poin. Itu karena dia sama sekali tidak memahami manfaat penguatan ini. Jika kau membayar secara diam-diam, kau tidak akan mendapatkan rasa terima kasih dari pihak lain sama sekali. Karena kau sudah membayar, kau harus memberi tahunya. Kalau tidak, apa gunanya kau memberi? Jika seorang bajingan membayar 1 poin, dia bisa berkinerja sangat baik. Orang jujur membayar 10 poin dan hanya 1 poin untuk kinerja. Tapi orang-orang hanya berpikir bahwa bajingan itu membayar terlalu banyak. Chen Yuan memahami intinya, jadi dia mengarang cerita, dan kembali ke masa kultivasi 10 tahun yang lalu, hanya untuk membuatmu sehat. Bukankah pengorbanan seperti itu sudah cukup besar? Sebenarnya, dia tidak melakukan apapun, dia hanya menggunakan sistem untuk memperkuat gelombang. Bagaimanapun, setiap orang hanya memiliki satu kesempatan. Itu hanya umpan balik untuk poin penguatan yang diperoleh darimu. Hanya saja Ye Han memberikan umpan balik sebelumnya, itu saja. Bab 668. Perbarui sesegera mungkin. Tanpa iklan. Wang Mengmeng sedikit kecewa tadi malam. Karena kakaknya tidak masuk ke kamarnya. Dia telah mengumpulkan keberanian tadi malam untuk menceritakan seluruh kisah bahwa dia bukanlah saudara kandung Chen Yuan, dan untuk memberitahu Chen Yuan semua yang dia ketahui. Hal semacam ini hanya pantas dibicarakan ketika dia dan Chen Yuan sendirian. Jika ada orang lain, akan tidak nyaman untuk membicarakannya, lagi pula, dia juga mempertimbangkan perasaan Chen Yuan. Tapi sayangnya, Chen Yuan tidak masuk ke kamarnya. Kesempatan tadi malam terlewatkan, dia akan kembali ke Shanghai lagi hari ini, dan dia tidak tahu kapan akan mencari kesempatan berikutnya. Terkadang Wang Mengmeng merasa seperti anak kecil yang berbohong. Dengan tipu daya dan penyembunyian, aku mendapatkan sesuatu yang bukan milikku. Kebohongan terus berlanjut. Perhatian dan kasih sayang Chen Yuan padanya membuatnya merasa sangat tertekan. Begitu kebohongan itu terungkap, dia mungkin kehilangan segalanya. Ada saatnya dia berpikir bahwa Chen Yuan tahu segalanya, jadi dia sangat gembira dan merasa tekanan itu hilang. Namun kenyataannya, setelah sekian lama berusaha memahami, ia malah menemukan bahwa Chen Yuan tidak tahu.
Itu semua adalah kesalahpahamannya. Jadi ia ingin menandatangani kontrak dengan perusahaan film dan televisi untuk menghasilkan uang sendiri. Ia merasa tidak aman. Setelah Wang Mengmeng bangun, ia pergi ke kamar 006. Karena hari ini ia ingin kembali ke Shanghai bersama Luo Luo. Pintunya tidak tertutup, jadi Wang Mengmeng mendorong pintu dan masuk. Lolo, apakah kamu sudah siap? Kita akan segera berangkat. Mengmeng, aku mau mandi. Hei, Luo Luo, kenapa ada darah di selimutmu? Ada apa denganmu, Luo Luo? Wang Mengmeng melirik sekeliling ruangan, dan segera menemukan sesuatu yang tidak biasa di selimut. Ini, aku sedang menstruasi, aku tidak membawanya semalam, mungkin aku tidak sengaja menumpahkannya di sini. Lin Ziluo menjelaskan di kamar mandi dengan wajah merah padam. Tapi aku ingat, Luo Luo, bukankah kau datang ke sini tanggal 2 bulan ini untuk menstruasi? Baru lebih dari setengah bulan, kenapa kau datang lagi? Aku datang lebih awal. Lin Ziluo tergagap menjelaskan. Aku merasa sangat tidak tahu malu. Kenapa Wang Mengmeng, gadis yang begitu polos, masuk tanpa mengetuk pintu? Jorok. Aku sangat bosan. Oh, benar sekali. Wang Mengmeng mengangguk curiga. Ia tidak melanjutkan penyelidikannya. Ia selalu merasa ada yang tidak beres, tetapi ia tidak bisa menjelaskannya. Kalau begitu Lolo, kamu mandi dulu, aku akan keluar dan mengepak barang-barangku, lalu aku akan menyapa kakakku. Baik. Wang Mengmeng berjalan keluar dari kamar 006. Ia langsung menuju kamar Chen Yuan. Begitu sampai di lantai 2, ia menemukan Ye Han yang sibuk di dapur, dan Qin Wushuang yang jelas-jelas memasang ekspresi aneh. Suasananya agak aneh. Hari ini, kedua gadis muda yang biasanya tak terpisahkan itu tampak sedikit renggang. Kak Wushuang, Kak Xiaohan, halo. Wang Mengmeng menyapa dengan sopan. Kak Xiaohan, kenapa kamu terlihat begitu cantik hari ini? Kamu tampak semakin cantik. Cantik sekali. Aku hampir tercengang sebagai seorang gadis. Wang Mengmeng tak kuasa memuji. Para gadis memang kompetitif. Semua orang ingin menjadi yang tercantik. Tapi hari ini, kecantikan Ye Han tak kalah mempesonanya dari matahari kecil yang bersinar. Sungguh cemerlang. Meskipun dia sudah lama berhubungan dengannya, dia sudah memiliki kekebalan terhadap kecantikannya. Tapi tetap saja menakjubkan. Sungguh luar biasa. Tidak seheboh yang kau katakan, Mengmeng, kaulah yang benar-benar cantik. Kakak Xiaohan, aku tidak sedang menyanjungmu. Aku benar-benar berpikir bahwa kulitmu hari ini jauh lebih baik dari biasanya. Bagaimana kau melakukannya? Wang Mengmeng mulai meminta nasihat. Semakin Qin Wushuang mendengarnya, semakin tidak senang dia. Meskipun dia sedikit cemburu, dia harus mengakui bahwa ekspresi Ye Han hari ini benar-benar luar biasa. Kenapa kau terlihat begitu baik? Kenapa lagi? Aku dimanjakan oleh seorang pria. Hah, Chen Yuan telah diperas habis-habisan olehmu. Qin Wushuang berpikir dengan tajam. Ini, mungkin ada hubungannya dengan bantuan kakakmu. Ye Han berpikir sejenak dan berkata jujur. Dia merasa bahwa Chen Yuanlah yang memberinya kekuatan selama 10 tahun. Jadi, dia tidak hanya menjadi lebih kuat, kulitnya membaik, dan dia juga menjadi lebih cantik. Hasil dari 10 tahun kultivasi telah membawa manfaat besar bagi tubuhnya. Sepertinya ini bukan hanya sekadar meningkatkan kekuatan. Aku mengandalkanmu. Sungguh tidak tahu malu, terlalu tidak tahu malu, dan kau bahkan bisa mengatakan hal seperti itu. Qin Wushuang memutar matanya. Dia benar-benar tidak menyangka Ye Han bisa begitu lancang. Dia belum pernah melihat orang yang begitu berani. Aku benar-benar meremehkanmu, Ye Daqian. Kata-kata seperti harimau dan serigala bisa diucapkan, dan kau masih mengatakannya di depan adiknya. Qin bersedia tunduk. Kak Xiaohan, mengapa kakakku membantumu? Wang Mengmeng terus bertanya. Ini, kau harus bertanya pada kakakmu sendiri, tidak nyaman bagiku untuk mengatakannya. Ye Han menundukkan kepalanya karena malu. Qin Wushuang hampir muntah darah. Mendengar percakapan ini, dia merasa bahwa gambaran mengerikan di depan matanya telah muncul. Sangat mengerikan. Baiklah kalau begitu, aku akan bertanya pada kakakku. Wang Mengmeng mengerutkan kening. Sebenarnya, dia sedikit skeptis barusan. Chen Yuan masuk ke kamar 006 tadi malam. Darah di spray Lolo mungkin. Namun, dari percakapan dengan Kak Xiaohan barusan, sepertinya Chen Yuan dan Ye Han bersama. Ada apa ini? Mungkinkah aku salah paham dengan Luo Luo? Tapi kenapa menstruasiku datang setengah bulan lebih awal? Wang Mengmeng datang ke kamar tidur Chen Yuan. Ia mendapati Chen Yuan masih berbaring di tempat tidur dan tidur larut. Kakak, kenapa kau tidak datang ke kamarku tadi malam? Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk kukatakan. Kurasa kau terlalu lelah di malam hari, dan itu tidak baik untuk mengganggu istirahatmu. Kau bisa mengatakan hal yang sama hari ini. Jelas Chen Yuan. Kakak, sebenarnya aku. Chen Yuan, aku membuatkan bubur untukmu, apakah kau merasa lebih baik sekarang?
Sebelum Wang Mengmeng selesai berbicara, suara Ye Han terdengar. Kemudian sebuah kepala kecil muncul dari pintu. Ya, jauh lebih baik, tidak apa-apa. Chen Yuan mengangguk, napasnya masih terlihat lemah. Ah, kakak, apakah kau sakit? Kata Wang Mengmeng dengan khawatir. Yah, tadi malam, aku tidak sengaja terkena sedikit angin dan flu. Tidak apa-apa, istirahat saja. Kau dan Luo Luo bisa keluar seperti biasa hari ini, kakak baik-baik saja. Chen Yuan mengangguk. Barulah saat ini Ye Han menyadari bahwa bahkan Wang Mengmeng pun tampaknya tidak tahu tentang kultivasi immortal. Chen Yuan kehilangan 10 tahun kultivasi, tetapi dia tidak menyebutkannya. Memilih untuk menanggung semuanya dalam diam. Ini mungkin tanggung jawab seorang pria. Ye Han. Tingkat kesukaan plus 5. Tingkat kesukaan saat ini, 85 poin. Chen Yuan masih berpikir, apakah berbaring di depan Nona Ye akan sedikit merendahkan. Siapa sangka tingkat popularitas Ye Han tidak hanya tidak turun, tetapi malah naik 5 poin. Operasi apa ini? Bukankah menakjubkan bahwa berbohong di depan umum bisa meningkatkan popularitas? Bab 669. Mengmeng, ada yang ingin kau sampaikan? Tidak, tidak apa-apa, Kak. Kau harus menjaga kesehatanmu. Aku akan pulang sekolah bersama Luo Luo hari ini. Ya, baiklah. Aku sudah menghubungimu soal pesawat, dan pesawat itu akan berhenti di atap rumah kita di lantai 6. Nanti, kau dan Luo Luo akan naik ke lantai 6 dan pulang dengan jet pribadi. Pokoknya, perjalanan pulang pergi hanya memakan waktu beberapa jam. Aku biasanya libur akhir pekan, dan aku sering bisa pulang untuk bermain. Baik, Kak. Wang Mengmeng mengangguk. Memang benar bahwa ibu kota sihir tampaknya jauh dari Seoul. Tetapi dengan jet pribadi, hanya butuh beberapa jam. Naik pesawat dan langsung berangkat, tanpa menunggu sama sekali. Ada landasan pacu di atap lantai 6 villa besar itu. Sebuah bandara besar juga dibangun belasan kilometer dari villa besar itu. Baik dengan pesawat penumpang maupun helikopter, sangat nyaman. Super Jaguar sangat cepat. Dapat mencapai 350 km per jam. Jarak antara Shanghai dan Seoul sekitar 800 km. Tentu saja, ini bukan jarak garis lurus, tetapi jarak jalan raya. Jarak garis lurus paling jauh sekitar kilometer. Jika Anda mengemudi di jalan raya, mungkin membutuhkan waktu 10 jam. Tetapi hanya 2 jam dengan pesawat. Atau jet pribadi lebih nyaman. Tidak masalah untuk pergi ke Shanghai untuk rapat di pagi hari dan terbang kembali di sore hari. Sekitar pukul 10 pagi. Chen Yuan mengamati Lin Ziluo dan Wang Mengmeng naik pesawat dari atap lantai 6. Luo Luo, apakah kamu merasa tidak enak badan? Mengapa kamu berjalan pincang? Wang Mengmeng bertanya semakin penasaran. Sialan, anak-anak, jangan banyak bertanya. Apakah tidak apa-apa jika kamu sakit perut saat menstruasi? Lin Ziluo menatap tajam Wang Mengmeng. Tapi, sepertinya tidak seperti ini saat kamu menstruasi sebelumnya. Luo Luo, apakah kamu ingin aku menemanimu ke dokter? Tidak, tidak, aku tidak mau. Lin Ziluo bertanya-tanya, apakah Wang Mengmeng melakukannya dengan sengaja? Apakah begitu jelas sehingga dia masih tidak menyadarinya? Kakak Chen Yuan, aku akan merindukanmu. Lin Ziluo mengungkapkan rasa cintanya. Meskipun tubuhnya masih terasa sakit, dia tidak lupa bahwa dia masih memiliki tugas penting. Hari ini adalah hari peluncuran ponsel Pangun nomor 6. Dia harus tiba di lokasi kejadian sebelum konferensi pers dimulai. Kedua gadis kecil itu pergi. Chen Yuan merasa sedikit melankolis. Sepertinya tanpa kedua gadis kecil Lin Ziluo dan Wang Mengmeng, tawa di rumah besar itu jauh berkurang. Sudah terbiasa dengan kicauan mereka. Tiba-tiba kicauan itu berhenti, dan aku masih merasa sedikit tidak nyaman. Chen Yuan mengeluarkan ponselnya. Dia menelepon Yue Ling Suang. Hei, bos, ada yang ingin Anda pesan. Xiao Yue, ada 2 hal yang harus saya lakukan untukmu. Pertama, saya perlu melengkapi tim keamanan terbaik. Bos, saya sudah mulai menangani masalah ini segera. Serangan pembunuh yang terjadi kemarin adalah kesalahan saya. Saya sudah menghubungi perusahaan keamanan internasional terkemuka dan akan melengkapi Anda dengan pengawal kelas atas. Selain itu, saya sudah mulai mengatur perlindungan untuk teman dan kerabat di sekitar bos, dan akan melakukan perlindungan kunci. Saya akan mengirimkan daftar perlindungan nanti, dan jika Anda perlu menambahkan lebih banyak, bos, beritahu saya langsung. Selain itu, mengenai identitas para pembunuh asing ini, saya juga telah meminta seseorang untuk melakukan penyelidikan terperinci. Informasi yang saya temukan sejauh ini hanya menunjukkan bahwa mereka adalah musisi rock bawah tanah yang naik penerbangan Inggris dan datang ke provinsi Hubei untuk tampil. Mereka bahkan mendaftar untuk acara China Rocks and Roll yang cukup populer, tetapi saya tidak menyangka pembunuhan akan dimulai setelah pertunjukan selesai. Mengenai identitas spesifik mereka, kita perlu menyelidiki secara detail. Sebelum Chen Yuan selesai berbicara,
saudari Xiao Yue pada dasarnya telah menyelesaikan masalah tersebut. Benar saja, seorang karyawan yang dapat menyelesaikan masalah untuk bos terlebih dahulu adalah karyawan yang baik. Satu hal lagi, saya ingin membeli satelit pribadi. Xiao Yue, tolong hubungi saya untuk melihat apakah ada cara untuk mendapatkannya. Baik, bos, satelit pribadi hanyalah komoditas dengan nilai yang relatif tinggi. Saya akan menggunakan nama perusahaan untuk membeli beberapa satelit, tetapi mungkin membutuhkan waktu. Saya serahkan masalah ini kepada Anda. Chen Yuan mengangguk. Kata-kata tersebut terbagi menjadi dua bagian. Di seberang lautan. Setelah 12 jam penyelidikan, sebuah bayangan hitam misterius muncul di belakang Tuan X yang sedang memancing. Tuan, masalah ini telah diselidiki dengan tuntas. Kelima anggota pasukan Viper telah dipastikan tewas di tempat saat menjalankan misi mereka. Mereka melakukan penempatan yang cermat. Kecelakaan mobil dan penembakan jitu adalah taktik andalan mereka, tetapi targetnya sama sekali tidak terluka. Sebaliknya, karakteristik kematian kelima anggota pasukan ular sangat aneh. Seberapa aneh? Ada 5 anggota di pasukan ular, 2 di antaranya lehernya dipatahkan dengan satu tangan, dan 3 lainnya ditembak tepat di kepala dengan batu, kata He Ying dengan suara serak. Menjepit leher dengan satu tangan, seharusnya bisa dilakukan, tetapi ditembak tepat di kepala dengan batu. Alat apa yang digunakan, atau kekuatan lemparan batu orang ini sudah mendekati kekuatan tembakan senjata. Bisakah kau melakukannya? Tanya Tuan X dengan sangat tertarik. Jika jaraknya relatif dekat, dan batunya telah dipoles khusus, seharusnya tidak masalah. Jika jaraknya relatif jauh, aku tidak bisa melakukannya. Kekuatan orang ini pasti jauh lebih besar dariku. Sombra mengatakan yang sebenarnya. Tidak apa-apa, seorang pembunuh bayaran kelas atas tidak peduli seberapa kuat dirinya. Orang yang benar-benar kuat mempertimbangkan kekuatan keseluruhannya. Chen Yuan adalah orang yang sangat menarik. Bukankah Bloody Rose sudah menerima hadiahnya? Biarkan dia mencobanya dulu. Tuan X telah mengkonfirmasi. Latar belakang jaringan gelap diserang. Masalah ini pasti ada hubungannya dengan Chen Yuan. Bahkan jika dia tidak melakukannya, mungkin itu dilakukan oleh kekuatan di belakangnya. Berapa tahun? Organisasi jaringan gelap yang bahkan Departemen Keamanan Dunia pun tidak bisa berbuat apa-apa digulingkan oleh seorang selebriti internet Tiongkok. Chen Yuan, seorang pemuda yang tidak tahu apa-apa. Tidak ada rasa kagum di hatinya, ini sama saja mencari kematian. Beberapa hal, sekali dilakukan, pasti akan membayar harganya. Pertanyaan Chen Yuan bukan lagi pertanyaan tentang apakah akan menawarkan hadiah atau tidak. Sekarang bahkan jika majikan mencabut hadiahnya, organisasi jaringan gelap harus melenyapkannya. Dia tahu terlalu banyak rahasia. Untuk memastikan bahwa rahasia jaringan gelap tidak bocor, pemuda ini harus lenyap. Semua orang yang mengetahui rahasia itu harus lenyap. Sayang sekali. Jika dialah yang berhasil menembus firewall dark web, maka bakat komputer pemuda ini hampir sama bagusnya dengan saya. Jika dia ditemukan lebih awal dan diizinkan bergabung dengan tim saya, mungkin pengembangan kecerdasan buatan dapat dicapai lebih cepat. Kecerdasan buatan yang disebutkan oleh Bapak X tentu saja bukan kecerdasan buatan biasa. Ini adalah kecerdasan buatan super dengan IQ tingkat lanjut dan kemampuan berpikir mandiri. Sebagai peretas nomor 1 di dunia, dia telah mencapai beberapa prestasi di bidang pengembangan ini. Sayang sekali surga iri pada bakat. Chen Yuan harus mati. Bab 670. Perbarui sesegera mungkin. Tanpa iklan. Waktu berlalu begitu cepat. Sudah seminggu. Minggu ini, Chen Yuango hidup tenang dan tidak menerima gangguan apapun. Tidak ada pembunuh bayaran terorganisir yang datang ke rumahnya. Kecuali Yue Lingxuang yang datang ke villa istana dari waktu ke waktu untuk melaporkan situasi pekerjaan. Ritme kehidupan Chen Yuan, selain di istana, adalah pergi ke kru untuk membahas keterampilan akting dengan Gao Xuanyin. Kemudian, mengobrol dengan putri keluarga Ye dan putri keluarga Qin tentang cara memcultivating immortal. Ngomong-ngomong, tim pengawal villa istana telah ditempatkan beberapa hari ini. Ada lebih dari 100 orang. Selain pengawal yang disewa Yue Lingxuang untuk Chen Yuan, ada juga pengawal dari keluarga Qin dan keluarga Ye, total lebih dari 130 orang. Terutama pengawal untuk perlindungan pribadi. Konon mereka semua adalah elit khusus yang diundang oleh Zhong Nanhai. Semuanya sudah siap. Tapi, mawar darah, ini tidak kunjung datang. Chen Yuan sedikit kesal. Menunggu adalah hal yang sangat menyiksa, terutama menunggu seorang pembunuh datang untuk membunuhmu, itu bahkan lebih menyiksa bagi Nima. Datanglah lebih awal jika kamu mau datang. Jika kamu tidak datang, aku akan pergi bermain di tempat lain. Siapa yang punya waktu untuk menunggumu datang ke pintu? Minggu ini, beberapa peristiwa besar juga terjadi di industri hiburan. Pertama-tama, dikatakan bahwa Li Shao, yang diundang oleh departemen terkait untuk minum teh, telah dibebaskan dengan jaminan hari ini. Grup Star juga mengklarifikasi rumor yang tersebar di internet.
dan melaporkan beberapa eksekutif senior dengan nama asli mereka, dan membebankan semua tanggung jawab kepada para eksekutif senior ini. Dan para eksekutif ini mungkin menghadapi hukuman hingga 30 tahun penjara. Karena aliran dana untuk pencucian uang terlalu besar. Biarkan kambing hitam yang menanggung kesalahan. Grup Greatstar juga berjanji akan bekerja sama dengan Departemen Perpajakan untuk menyelidiki aliran keuangan. Bekerja sama dengan pengawasan pasar kapan saja. Masalah ini tampaknya telah selesai, dan opini publik telah menurun. Bukti yang terungkap di internet tidak menyebabkan konglomerat Lee menderita pukulan telak, tetapi malah diabaikan begitu saja. Secara acak ditemukan beberapa kambing hitam dan diberi hukuman berat untuk mengalihkan kemarahan netizen. Badai opini publik pun diredam. Mungkin satu-satunya kerugian yang relatif besar adalah diakuisisi oleh seseorang di pasar saham. Tapi bukan hanya Superstar Group yang diakuisisi. Semua perusahaan yang terdaftar di seluruh industri hiburan pada dasarnya telah diakuisisi. Satu hal lagi, film pertama Gao Xuanyin telah diumumkan akan resmi selesai. Filenya dijadwalkan untuk festival musim semi. Konon, festival musim semi tahun ini akan merilis beberapa film fenomenal, dan persaingannya sangat ketat. Kemudian, judul film diubah menjadi Wandering in the Universe. Karena Tuan Yan secara pribadi berpartisipasi dalam pembuatan film, tampaknya tidak banyak publisitas, tetapi hal itu menyebabkan banyak diskusi di internet. Tentu saja, sebagian besar komentarnya negatif. Netizen sangat skeptis tentang kenikmatan film ini. Sutradara yang terkenal buruk, aktor junior yang terkenal buruk, ditambah generasi kedua kaya yang menghabiskan uang di mana-mana hanya untuk menggoda wanita, dan tidak memiliki kemampuan akting, apa yang bisa dihasilkan film sialan ini? Anda tidak ingin mencuci uang, kan? Satu hal terakhir. Setelah lagu pertamanya mendunia, selama 3 tahun berturut-turut, ia dinobatkan sebagai 10 bintang tercantik di dunia, memenangkan banyak penghargaan di seluruh dunia, memenangkan Oscar untuk aktris terbaik, Grammy Music Award, dan World's Supermodel Award. Superstar dunia, Della Hathaway akan menggelar konser besar-besaran di Yanjing Bird's Nest. Jadwalnya telah memicu diskusi hangat di antara banyak netizen. Menurut rumor, Della Hathaway memiliki darah campuran dari 6 negara. Ayahnya berdarah campuran Inggris, Rusia, dan Tiongkok, dan ibunya berdarah campuran Korea, Swiss, Amerika, dan lainnya. Totalnya merupakan darah campuran dari 6 negara tersebut. Ia memulai debutnya di Amerika Serikat pada usia 15 tahun, dan lagu pertamanya menjadi populer di seluruh dunia, dan dipuji sebagai lagu klasik. Kemudian, ia berpartisipasi dalam film-film blockbuster Hollywood, dan penampilannya yang tak tertandingi menjadi populer di seluruh dunia dan menarik banyak penggemar. Bahkan berpartisipasi dalam kompetisi supermodel lintas negara, ia dapat memenangkan kejuaraan. Ia adalah idola zaman ini. Dia juga merupakan kekasih impian di hati banyak otaku. Dia tidak hanya memiliki sosok seksi seorang wanita cantik barat, tetapi juga memiliki temperamen anggun seorang wanita cantik timur. Seolah-olah dia adalah gabungan dari semua hal baik. Kecantikan, kecerdasan, dan bakatnya semuanya kelas atas. Konon, dia bukan hanya salah satu aktris terpanas di dunia, tetapi juga diterima di Universitas Harvard pada usia 19 tahun. Dia bisa disebut wanita paling berbakat di dunia hiburan. Dia adalah Della Hathaway, nama Tionghoa Nanan. Dia memulai karirnya selama 8 tahun, dan tahun ini dia baru berusia 23 tahun, dan sudah memiliki 20 miliar penggemar di seluruh dunia. Ini adalah superstar yang sangat populer. Mungkin bahkan lebih populer daripada superstar Uranus. Dia adalah kombinasi kecantikan dan kekuatan, dan memiliki banyak karya klasik. Yang terpenting, dia bisa berbahasa Mandarin dan pernah mengubah lagu populer dalam bahasa Mandarin. Ini juga salah satu alasan mengapa dia memiliki status tinggi di hati penggemar Huaxia. Kali ini aku sudah memutuskan. Aku akan mengambil cuti 5 hari untuk pergi ke sarang burung Yanjing dan menonton konser putriku. Bagaimana jika bos tidak menyetujui cutimu? Bos itu orang penting. Paling buruk, aku akan berhenti. Aku generasi pasca 2000-an. Beraninya bos memberiku cuti. Sialan, generasi pasca 2000-an memang hebat. Kali ini pertama kalinya putriku mengadakan konser di Tiongkok, dan aku harus mendukungnya. Meskipun kota Shanghai jauh dari Yanjing, jarak tidak bisa menghentikan antusiasmeku pada sang dewi. Putriku sangat cantik, dia sangat cantik, aku bahkan percaya dia adalah wanita tercantik di dunia. Sebenarnya, estetika orang Amerika sedikit berbeda dari orang Tiongkok, tetapi Nani adalah satu-satunya yang berada di tengah-tengah. Baik orang Barat maupun Timur menganggapnya sangat cantik. Tidak ada yang salah dengan mengatakan itu. Bukan berarti kita memuja orang asing. Itu terutama karena parasnya yang cantik, temperamennya, dan kekuatannya. Dia benar-benar mengalahkan banyak aktris papan atas domestik. Netizen terus berdiskusi. Chen Yuan langsung teringat siapa aktris ini. Sepertinya musik di mobil Rolls-Royce-ku sering memutar lagu-lagunya berulang-ulang.
Chen Yuan, bagaimana kalau kita pergi ke Yanjing untuk menonton konser? Akhir-akhir ini sangat membosankan. Pengawal yang dikirim ayahku telah mengikutiku selama 24 jam. Aku benar-benar bosan setengah mati. Tidak ada kemajuan dalam kultivasi keabadian. Ayo kita keluar sebentar, pakai jet pribadimu saja, lagi pula, sangat nyaman untuk pergi ke Yanjing. Qin Wushuang menyarankan. Dia benar-benar bosan akhir-akhir ini. Sejak kejadian terakhir kali, hubungan antara dia dan Ye Han menjadi jauh lebih renggang. Selain Ye Han, dia tidak punya teman lain di kota Tianmen, jadi dia benar-benar bosan. Sebaliknya, Ye Han, selama seminggu terakhir, tidak keluar rumah, tidak masuk ke ruangan lain, dan mengurung diri di kamar untuk belajar. Pertama-tama, dia menemukan bahwa setelah mendapatkan basis kultivasi Chen Yuan selama 10 tahun, kekuatannya benar-benar meningkat pesat. Dulu, dia akan merasa sedikit lelah ketika membawa benda seberat jin dengan satu tangan. Sekarang, dia membawa beban kati dengan satu tangan, dan dia merasa sangat rileks. Selain itu, saat mandi, dia menemukan bahwa kulitnya menjadi lebih cerah dan kencang. Tidak hanya bentuk tubuhnya yang menjadi lebih baik, tetapi bahkan bagian tubuhnya pun sedikit membesar. Dia juga menjadi lebih cantik. Meskipun perubahan seperti itu sangat halus sehingga orang lain mungkin tidak dapat melihatnya, dia merasakannya dengan sangat jelas. Ini adalah transformasi dari dalam keluar. Bahkan saat makan, dia tidak merasa mual lagi. Anoreksianya benar-benar sembuh. 10 tahun kultivasi benar-benar luar biasa. Setelah mengetahui hal ini, antusiasme Ye Han untuk berkultivasi menjadi immortal meningkat lebih dari 10 kali lipat. Namun sayangnya, meskipun telah bermeditasi keras selama seminggu, dia masih belum mampu menangkap aura langit dan bumi yang pernah dia rasakan sebelumnya. Sungguh sulit. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.